Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para jamaah, teman-teman Indonesia, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada Jumat hari ini berkaitan dengan bertepatan dengan tanggal 3 Rajab, ya, kita sudah masuk bulan haram, termasuk bulan haram itu bulan Rajab. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian durus mustamirrah, itu silsilah kajian dari pagi sampai sore insyaallah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan niat yang tulus dalam berilmu dan beramal, di antaranya adalah dalam menuntut ilmu agama bersama-sama pada hari ini. Sebagaimana kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal saleh. Allahumma amin. Baiklah para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Untuk pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan kitab Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah penting baik kita seputar tauhid dan syirik. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan dengan al-qaidah ats-tsaniyah atau kaidah yang kedua. Namun sedikit kita menoleh apa yang sudah kita sampaikan kemarin, ya, dari kaidah pertama, bahwa apa kemarin kaidah pertama, bahwa tauhid rububiyah saja itu belum cukup, ya. Harus menjalankan konsekuensi dari tauhid rububiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Makanya meskipun orang-orang musyrikin dahulu mereka mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, mengakui Allah Maha menciptakan, mengatur alam semesta, mengatur rezeki, hal tersebut tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Lalu bagaimana mereka bisa masuk surga? Ya. Jadi belum cukup untuk masuk ke dalam Islam. Harus tauhid uluhiyah. Harus menunjukkan semua peribadatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dapat semuanya bukunya? Sudah pegang, ya? Nah, itu poin pentingnya. Makanya kita makanya seseorang tidak cukup dia meyakini Allah Maha segala-galanya saja. Harus dia tujukan berbagai macam ibadah, doa, isti'anah, isti'adzah, istighatsah, nazar, menyembelih, tawaf, sa'i, sujud, ruku', salat dan sebagainya lillahi ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin penting yang sudah kita sampaikan. Kemudian karena yang menjadi masalah dari orang-orang musyrikin dahulu, ya, mereka itu sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh pada poin yang kedua, ya, mereka meyakini Allah dengan rububiyahnya, ya, namun mereka yang gagal itu dalam hal uluhiyah, ya, dalam tauhid uluhiyahnya. Nah, bagaimanakah mereka? Nah, kita baca poin yang kedua, ya, kaidah yang kedua, halaman 3 di buku antum. Qala al-musannifu rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi
rahimahullah beliau mengatakan, al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun, bahwa mereka berkata, ma da'awnahum, tidaklah, ya, itu orang-orang musyrikin ya, tidaklah kami berdoa atau memohon pada mereka, wa tawajjahna ilaihim, dan kami menunjukkan berbagai macam ibadah pada mereka, illa li talabil qurbah wasyafa'ah, melainkan untuk tujuan apa? Agar bisa dekat dengan Allah, agar mendapatkan syafaat di sisi Allah. Ini tujuan mereka. Ya, ini tujuan mereka. Dan kalau kita perhatikan dari apa yang Syekh sampaikan ini, ya, ini menunjukkan bahwa kesyirikan kaum musyrikin dahulu yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akhaf, ya, kesyirikan mereka lebih ringan, ya, dari kesyirikan yang ada sekarang ini. Ya, kesyirikan mereka lebih ringan. Ya, mereka mengatakan tadi apa? Kita tidak berdoa pada mereka, tidak menyampaikan ibadah mereka kepada mereka, melainkan karena apa? Karena al-qurbah. Ya, dengan alasan al-qurbah nanti disampaikan, dan dengan alasan sebagai asy-syafa'ah, sebagai perantara saja. Ya, sebagai perantara. Karena mereka meyakini Tuhan-Tuhan itu dekat dengan Allah, ya, qurbah, sehingga bisa mendekatkan mereka kepada Allah, dan sebagai pemberi syafaat, pemberi perantara. Nah, menunjukkan apa? Bahwa mereka dahulu tidak langsung meminta rezeki kepada Lata, Uzza atau Manat contohnya. Tidak juga meminta hujan, ya, atau meminta apa? Kesembuhan, ya, langsung kepada Tuhan-Tuhan itu tidak. Namun mereka meminta kepada sesembahan-sesembahan selain Allah itu sebagai qurbah dan syafa'ah, ya. Qurbah dan syafa'ah. Qurbah maksudnya apa? Mereka meyakini Tuhan-Tuhan itu dekat, qaribah dengan Allah, sehingga melalui perantara mereka bisa mendekatkan, ya, diri mereka kepada diri orang-orang yang beribadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala melalui syafaat mereka, perantara orang-orang atau perantara Tuhan-Tuhan yang mereka ibadahi itu. Ya. Ini kesyirikan orang-orang musyrikin yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana nanti dalilnya akan ada. Ya, jadi seakan-akan mereka itu berkata, ya, seperti seorang berkata dari mereka, wahai Lata, engkau ini dekat dengan Allah, ya, maka mohonlah kepada Allah agar Allah itu menurunkan hujan pada kami. Paham? Ini hakikat dari perantara, syafaat, ya, tawassul. Jadi tidak langsung meminta pada Allah, tapi melalui fulan atau Tuhan-Tuhan ini, agar Tuhan-Tuhan ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan mereka. Kalau sekarang coba antum lihat kesyirikan zaman sekarang, syirik zaman now, syirik kemarin-kemarin ini bermacam-macam, langsung kan, minta kepada si mayit, ya, minta kepada ahli kubur, minta kepada pohon, minta kepada apa saja, para wali yang mereka yakini wali, atau kepada para nabi, pada para malaikat dan lain sebagainya, ya. Sudah nyala Mas ya kameranya? Sudah nyala. Ya. Jadi mereka meminta, ya, contohnya seorang mengatakan, wahai Lata, ya, mohonlah kepada Allah, ya, sesuatu, atau wahai Lata, dekatkanlah kami kepada Allah, ya, agar Allah itu mengijabahi, mengabulkan doa-doa kami, permohonan kami. Jadi dijadikan apa? Perantara. Ya.
Paham ya? Kalau syirik yang tersebar sekarang ini kan minta langsung kepada selain Allah itu apa yang mereka inginkan dalam hal-hal yang tidak ada yang bisa melakukan kecuali hanya Allah. Orang meminta kecerdasan, orang meminta kelulusan, orang minta kesembuhan, orang minta apa lagi? Rezeki, orang minta jodoh, orang minta apa lagi? Hujan. Mintanya tidak kepada Allah, tapi kepada selain Allah dari berbagai macam Tuhan yang banyak. Meminta di di jalan keluar dari masalah, ya, minta kemudahan dari masalah yang sedang dihadapi. Ya, ini menunjukkan berarti apa? Kesyirikan sekarang ini lebih besar, ya, lebih buruk daripada kesyirikan ya, daripada kesyirikan yang dilakukan oleh musyrikin Arab pada saat itu. Karena kalau sekarang orang-orang ini kan mengingkari rububiyah Allah, ya. Kalau orang dulu masih meyakini, sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan, ya, seandainya wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Seandainya engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Kemudian ayat kemarin tentang rezeki, tentang pendengaran, penglihatan, ya, kemudian yang mengatur segalanya, maka mereka menjawab Allah. Ini orang-orang dahulu seperti itu, ya. Baik. Kemudian ma da'awnahum. Nah, ini kita kembali kepada kata-kata ma da'awnahum. Tidaklah kami berdoa. Nah, ini Syekh mengkhususkan berdoa, kemudian wa tawajjahna ilaihim. Tawajjahna ilaihim ini maksudnya kita menghadapkan diri kita kepada mereka dengan berbagai macam ibadah, ya. Jadi doa padahal salah satu ibadah, ya. Kalau di sini diartikan, ya, kami tidaklah berdoa dan beribadah pada mereka. Nah, kata beribadah ini kan lebih umum daripada kata doa. Doa termasuk ibadah. Nah, mengapa Syekh menyebutkan kata doa ini, ya, secara khusus? Ya, karena pokok kesyirikan alam semesta itu, ya, ada pada doa ini, ya. Pokok kesyirikan alam semesta ini ada pada doa, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan li'annahu aslu syirkil alam. Ya, ini adalah asal dari kesyirikan alam semesta seperti ini. Itu berdoa kepada selain Allah. Ya, dan kesyirikan dalam hal berdoa ini lebih banyak daripada menyembelih, daripada nadar, daripada bersumpah, ya, dan kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Jadi syirik memohon, menyeru, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi disebut di sini adalah doa. Syirik doa. Nah, adapun tawajjahna ilaihim dan tidak beribadah pada mereka, maka ini masuk banyak hal di dalamnya, ya. Nazar, menyembelih, tawaf, bersumpah, istighatsah, isti'anah, dan yang lain sebagainya, ya. Ibadah secara umum, ya. Ibadah secara umum, ya, melainkan li talabil qurba wa syafa'ah. Mereka berdoa atau menunjukkan suatu ibadah, maka, ya, tujuannya itu tadi, ya, untuk qurbah dan syafa'ah. Paham tadi, ya, apa itu qurbah? Ya, seperti seorang berdoa meyakini kepada Lata tadi, dia mengatakan engkau ini dekat pada Allah, maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan pada kita, contohnya. Mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan rezeki pada kita, agar Allah memberikan penyakit pada yang sakit, ya, memberikan kesehatan dari orang yang sakit di antara kita. Nah, jadi itu hakikat dari apa? Syafaat, ya. Jadi sebagai perantara, meminta pada orang lain untuk menyampaikan hajatnya kepada yang dituju, ya, dalam hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala, itu syafaat.
Nah, kemudian lalu yang menjadi masalah, maka apa yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka melakukan hal itu? Mengapa tidak langsung memohon pada Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebagaimana kita dapatkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Diperintahkan secara langsung, idza sa'alta fasta'in billah, ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah padaku niscaya akan aku ijabahi. Mengapa tidak langsung saja? Ya, mereka memiliki syubhat, ya. Dan ini yang masyhur sampai sekarang, bahwa dosa-dosa kami ini banyak, kami ini bergelimang dosa, ya, kotor diri kita ini, ya, sehingga kita tidak mampu atau tidak sepatutnya langsung mohon pada Allah, ya. Yang kemudian suudzon pada Allah, kalau kita minta langsung, Allah tidak akan menerima doa-doa kita. Karena apa? Kotor, ya, karena meyakini dirinya itu kok kotor. Nah, ini syubhat mereka. Jadi mereka mengkiaskan atau menyamakan Allah dengan manusia, ya, seperti raja-raja yang tidak menerima semua orang, kan, harus melalui orang-orang dekat dulu, ya, melalui wasitlah, perantara, ya. Kita ada hajat pada raja, sampaikan, tolong sampaikan pada baginda yang mulia agar bisa menerima kami, contohnya, ya. Nah, kemudian tidak semuanya diterima oleh raja, ya. Kalau rajanya zalim, raja kita tahu, ya, ada yang baik, ada yang tidak baik, ya. Tidak semua mereka langsung menerima rakyat secara langsung, biasanya melalui orang-orang tertentu, yang mandek di orang tertentu, ya sudah, biar mereka yang ngurusi, ya. Namun berbeda kalau mungkin orang-orang yang memiliki kedudukan, ya, orang yang memiliki kedudukan atau orang yang dekat, bisa jadi langsung diterima, ya. Jadi ini suudzon pada Allah Subhanahu wa taala juga, ya. Allah tidak demikian, Allah langsung doa, langsung mohon pada Allah, tidak melalui perantara-perantara seperti ini, kecuali kalau perantaranya yang diperbolehkan, dengan kata lain tawassul yang diperbolehkan, ya. Dan dalam hal ini juga ada unsur kesombongan, ya ikhwah. Dalam hal ini juga ada unsur kesombongan, ya. Tidak mau langsung pada Allah, suudzon, kemudian merasa dirinya kotor. Siapa dari kita yang bersih, ya? Terus apalagi ini juga ada unsur kesombongan, tidak mau beribadah pada Allah langsung. Padahal Allah mengancam, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong, angkuh dari beribadah pada Allah, berdoa pada Allah, maka akan masuk surga, masuk neraka dalam keadaan hina, ya. Ini ada kesombongan juga. Jadi paham, ya, mengapa mereka seperti itu, melakukan ibadah melalui perantara itu, meminta syafaat pada Tuhan-Tuhan mereka itu. Ini tujuannya, ya. Nah, baru kemudian Syekh membawakan dalil. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala. Dalil al-qurbah, ya, dalil tentang qurbah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina takhadhu min dunillahi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, kita coba pelan-pelan artikan, walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil sesembahan selain Allah, ya, mengambil wali-wali, itu sesembahan-sembahan selain Allah, mereka berkata, ma na'buduhum, kami tidak beribadah, tidak menyembah mereka, illa, melainkan, liyuqarribuna, supaya mereka mendekatkan kami ilallah, kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini mereka tujuannya seperti ini, ya, mendekatkan diri
kepada Allah, ya, mereka mengatakan kami tidak beribadah pada mereka agar mereka itu mendekatkan diri kami pada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi melalui perantara, ya, melalui perantara mereka, Tuhan-Tuhan itu, aulia itu, wali-wali yang mereka ibadahi dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contohnya berarti seperti seorang mengatakan wahai ahli kubur, mohonlah kepada Rabbmu, ya. Jadi dia minta kepada orang ini agar berdoa pada Allah. Dia minta pada sesembahan selain Allah agar sembahan selain Allah itu berdoa meminta kepada Allah. Paham ya? Ini qurbah. Ya. Nah, ini maksudnya. Jadi dia minta kepada ahli kubur contohnya, ya, agar ahli kubur itu meminta kepada Allah untuk mengampuni doa orang yang berdoa tersebut contohnya, atau sesuai hajat yang diminta. Atau demikian pula mereka meminta kepada Lata, ya, seperti seorang berkata, ya, agar Lata itu mohon pada Allah, wahai Allah, ya, hambamu fulan ingin dekat denganmu, dia punya hajat, ya Allah dengarkan hajatnya, seakan-akan dia itu ingin Lata seperti itu memohon pada Allah. Nah, ini hakikat dari al-qurbah di sini, ya. Paham insyaallah ya? Ini makna dari al-qurbah. Yuqarribuna, mendekatkan diri kami, itu yang orang beribadah pada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Kemudian di ayat tersebut lanjutannya, Assalamualaikum. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah, memberikan petunjuk pada orang yang dusta dan lagi pengingkar, ya. Nah, ini dalil qurbah, ya. Kemudian yang kedua apa? Syafaat, ya. Wa dalilus syafaati qauluhu ta'ala. Adapun dalil syafaat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan pada mereka dan tidak pula kemanfaatan, ya. Mereka beribadah pada Allah, kepada selain Allah, ya, sesembahan yang tidak memberikan hakikatnya, tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaqulun, ya, dan mereka berkata, ya, haula'i syufa'auna indallah. Mereka sembahan selain Allah itu adalah perantara kami di sisi Allah. Perantara kami di sisi Allah. Ya, syufa'a jama dari syafi', artinya yang memberi syafaat, ya, yang memberi syafaat. Nah, ini mereka tujuannya seperti itu, keyakinannya seperti itu. Mereka itu Tuhan-Tuhan selain Allah itu yang memberi perantara, sebagai perantara bagi kami, itu bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syufa'a, maksudnya syafi', ya, syafi' itu artinya yang memberi syafaat. Nah, mereka menginginkan agar sesembahan itu
memberi syafaat bagi mereka, ya, sebagai penengah, sebagai perantara antara mereka dengan Allah, ya, memberi syafaat perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada suatu masalah, apa contohnya? Kekeringan, hujan tidak turun-turun, ya, mereka tidak langsung berdoa pada Allah, tapi berdoanya melalui apa? Perantara-perantara tersebut, ya. Kalau perantaranya orang yang masih hidup, orang-orang soleh yang masih hidup, yang hadir di hadapan kita, kita minta agar fulan ini berdoa kepada Allah, boleh tidak? Boleh. Tapi masalahnya mereka itu mintanya kepada siapa? Lata, Uzza, Manat, atau sembahan-sembahan yang lainnya, ya, kepada mayit atau ahli kubur atau yang semacamnya, yang tidak bisa meminta untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain, ya. Nah, seperti ketika ada kekeringan, ya, atau mungkin ada musibah, ada gempa, ada tsunami atau apa, mereka memintanya kepada wahai fulan, ya, kepada ahli kubur, pada si mayit, kepada wali-wali yang sudah tidak ada atau yang ghaib dari mereka, ya, atau demikian pula kepada benda-benda mati, sembahan-sembahan selain Allah, memohon, ya, ini sedang kekeringan, ya, mohonlah kepada Allah agar menurunkan hujan. Ini sedang ada musibah, sedang ada tsunami, mohonlah pada Allah agar diangkat musibah ini, ya, contohnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Paham ya? Ini namanya perantara, wasithah. Ini namanya wasithah. Makanya kemudian ada wasithah atau wasilah. Ya, kemudian ada untuk masalah tawassul ini, ada yang mamnu', ada yang masyru', ada yang dilarang, ada yang disyariatkan. Nah, apa yang mereka lakukan ini mamnu', termasuk yang dilarang, yang tidak diperbolehkan. Ini termasuk yang mamnu', yang tidak diperbolehkan. Nah, ini kesyirikan orang-orang musyrikin dahulu seperti ini, ya. Kesyirikan orang-orang dahulu, orang-orang musyrikin dahulu seperti ini. Nah, jadi keyakinan Allah Maha segala-galanya, termasuk menurunkan hujan, termasuk mengatur alam semesta, ya, itu ternyata tidak menjadikan mereka memintanya itu kepada Allah, ya, mereka meminta kepada selain Allah. Oleh karena itu kemudian, ya, hal tersebut dihukumi tetap belum bermanfaat, karena realitanya Rasulullah SAW memerangi mereka semua, tetap, ya, tetap diperangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, lanjutkan. Makanya kemudian Syekh, ya, rahimahullah menjelaskan di sini, ya, wasyafa'atu syafa'atan, dan syafaat itu ada dua macam, dan syafaat itu ada dua macam. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Syafa'ah yang dinafikan dan syafa'ah yang ditetapkan. Syafaat yang dihukumi tidak ada, tidak berlaku syafaat tersebut, dan ada syafaat yang ditetapkan, yang ada, ya. Syafaat yang dinafikan, yang dihukumi tidak ada, seperti apa? Fasyafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah dalam hal-hal, perkara-perkara, masalah-masalah yang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali hanya Allah saja, ya. Pertama diminta pada selain Allah, kedua yang diminta hal-hal yang tidak bisa dilakukan, ya, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali hanya Allah, ya. Diminta kepada selain Allah,
pada ahli kubur, ya, kepada wali-wali yang dilakini wali mayit, ya, pada atau orang termasuk kepada benda-benda itu, kepada batu, pada pohon, pada matahari, ya, intinya kepada makhluk, ya, yang tidak ditujukan pada Allah, ya, intinya meminta kepada makhluk. Tutlab min ghairillah, yang diminta kepada selain Allah, ya. Kemudian fima la yaqdiru alaihi illallah, dalam hal-hal yang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk dalam hal ini juga, ya, seperti meminta syafaat kepada orang yang hidup tapi dia tidak mampu, ya. Karena yang diminta ini adalah hal-hal yang apa? Manusia tidak mampu mengerjakannya. Ya, itu berarti syafaatnya manfiyah. Atau orang-orang hidup tidak hadir, ghaib orangnya. Ya. Seorang sedang safar, safarnya doanya mustajab kan? Dia minta kepada orang yang safar ini, wahai fulan, memohonlah kepada Allah agar kami di sini demikian, mendapatkan demikian. Sama saja. Itu diminta kepada selain Allah, ya, dan dia tidak ada. Ini seperti berdoa, seperti berdoa. Nah, ini orang kalau gaib kemudian orang meminta dalam keadaan tidak hadir, ya, ini namanya termasuk doa permintaan. Ya, apalagi dalam hal yang tidak mampu melakukannya kecuali hanya Allah. Ya. Jadi terkumpul dua hal ini. Nah, untuk hal-hal yang tidak bisa melakukannya kecuali Allah apa saja? Nah, tadi sudah disampaikan diantaranya apa? Meminta petunjuk contohnya, memohon pertolongan, keselamatan, kemenangan, rezeki, kesembuhan, kelulusan, rezeki, ampunan dosa, memohon surga, mohon perlindungan dari neraka, dimudahkan jodoh, diberkahi keberkahan, ya. Itu semua yang melakukan siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau terkumpul dua hal ini maka syafaatnya disebut sebagai syafaat manfiyah. Diminta pada selain Allah dalam perkara-perkara yang melakukannya, yang hanya bisa melakukannya hanyalah Allah. Paham insyaallah? Baik. Wad-dalilu qaulu ta'ala. Nah, lalu apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Mana? Apa ada syafaat yang dinafikan oleh Allah? Syafaat yang tidak ada itu. Nah, Allah mengatakan di akhir ayat dari surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum. Ya, belanjakanlah, keluarkanlah, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari apa-apa atau rezeki yang kami berikan pada kamu. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datangnya suatu hari, la bay'un fihi, tidak ada lagi jual beli, wala khullatun, tidak ada lagi persahabatan, wala syafa'atun, dan tidak ada lagi syafaat. Ini dinafikan atau diadakan, ditiadakan atau diadakan ini? Wala, dan tidak ada lagi wala syafa'atun, tidak ada lagi syafaat. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Ya. Jadi ada syafaat yang Allah tidak ridhoi, tidak setujui. Makanya dalam memohon atau meminta syafaat ya harus sesuai dengan tuntunan, tidak bisa tidak, ya. Jadi syafaatnya seperti ini, ikhwas sekalian, ya, syafaatnya batilah, ya. Syafaatnya batilah, batal, tidak ada syafaat tersebut, ya. Karena ada syarat bagi orang yang memberi syafaat adalah orang tersebut diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kalau tidak diizinkan ya tidak bisa, ya. Kemudian orang yang orang yang akan diberi syafaat ini pun adalah orang yang Allah ridhoi, tidak semua orang, ya, tidak semua orang. Ya. Contoh syafaat, ada Ramadan, Bang.
Contoh yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat apa contohnya? Seperti para nabi dan rasul, ya kan? Orang-orang saleh, para malaikat. Kemudian siapa lagi? Ya. Anak-anak. Terus baliknya orang tua juga bisa ya. Kemudian siapa lagi? Di antaranya amalan-amalan ada Al-Quran, puasa, dan termasuk juga Al-Quran, ya, yang memberi syafaat nanti. Ya. Kalau ada orang yang tidak diridhai oleh Allah, tidak diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, ya tidak akan ada syafaat tersebut. Makanya syafaatnya disebut syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan, syafaat yang tidak ada. Ya. Syafaat yang tidak ada. Nanti ada penjelasan dari beliau tentang ini, sedikit tentang ini, ya. Tidak ada benda-benda mati, ya, yang memberikan syafaat, ya, atau Lata, Uzza, Manat, atau patung-patung, ya. Bagaimana Allah memberikan izin pada mereka untuk memberi syafaat, ya. Atau demikian pula pada orang-orang yang mungkin dianggap wali, ya, dianggap suci, dikultuskan, orang si mayit meminta kepada si mayit syafaat, ya. Bagaimana Allah akan memberikan keridhaan kalau caranya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Ini dalil wala syafaat, bahwasanya ada syafaat yang manfiyah. Kemudian kita lanjutkan. Wasyafa'atul mutsbatatu hiya, dan syafaat yang ditetapkan, yang ada, yaitu yallati tutlabu minallah, yaitu syafaat yang ditujukan pada Allah, syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa tidak ada kata-kata dalam hal atau perkara atau masalah yang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali hanya Allah di sini, seperti yang pertama? Mengapa tidak ada kata-kata tersebut? Ya, karena Allah Maha segalanya, ya. Allah Maha segalanya, jadi tidak perlu kata-kata tersebut, ya. Allah Maha segala-galanya. Sudah ada muadzin belum? Belum. Baik. Contohnya bagaimana? Ya, seorang memohon pada Allah, ya. Ya, seorang memohon kepada Allah, ya Allah, ya, semoga pada hari kiamat kami mendapatkan syafaat dari nabimu, ya. Jadikanlah nabi termasuk orang yang memberi syafaat pada kami, para nabi, ya. Ya Allah, jadikanlah orang-orang saleh itu termasuk orang yang memberikan syafaat pada kami nanti pada hari kiamat, ya. Ya Allah, semoga Al-Quran, semoga puasa nanti memberi syafaat pada kami pada hari kiamat, ya. Atau kalimat-kalimat yang lainnya, ya. Atau kalimat-kalimat yang lainnya. Wasyafi' mukramun bisyafa'ah, dan orang yang memberikan syafaat itu mukramun bisyafa'ah, dia dimuliakan, ya, oleh Allah dengan syafaat tersebut, ya. Wal masyfu'u lahu أشهد أن لا
Baik. Kita lanjutkan. Wasyafi' mukramun bisyafa'ah, ya. Orang yang mensyafaati, ya, memperantarai dengan cara mendoakan, itu dimuliakan Allah dengan syafaat tersebut. Itu adalah kemuliaan, ya. Allah menerima syafaatnya, ya, ini adalah kemuliaan. Allah menerima doanya, ini adalah kemuliaan. Wal masyfu'u lahu, ya. Sedangkan orang yang mendapatkan syafaat adalah man radhiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzni, yaitu orang yang Allah ridhai ucapannya dan perbuatannya, ya, setelah ada izin, setelah Allah mengizinkannya, ya. Ridha dan izin ini dari Allah. Jadi orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang diridhai dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, siapakah yang mampu mensyafaati di sisi Allah tanpa izinnya, ya. Siapa? Tidak ada. Ya, semuanya adalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya adalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang yang mendapatkan syafaat, ikhwas sekalian, ya, barakallahu fikum, syaratnya apa? Apa, Pak? Takwa. Lebih spesifik lagi, terlalu lebar. Lebih khusus lagi, ya, tauhid. Syaratnya tauhid. Jadi syaratnya harus termasuk dari muwahhidin, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebuah hadis, kita bacakan hadisnya, hadis masyhur ini yang ada di Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, bahwasanya beliau berkata, Abu Hurairah ini, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man asadun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Siapa yang bertanya tadi? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjawab?
Faqala laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Sungguh aku telah menyangka, wahai Abu Hurairah, aku sudah mengira bahwasanya tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang hadis ini lebih dahulu daripada dirimu. Karena aku melihat antusiasmu terhadap hadis. Ya, Rasul sudah menyangka ya, pasti ini yang bertanya dulu adalah siapa? Abu Hurairah masalah ini. Dan benar, ternyata yang bertanya masalah siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah pada hari kiamat adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, ya, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus, ya, dari dalam dirinya, dari dalam jiwanya, ya, mengucapkan la ilaha illallah, ya, kemudian dia praktekkan apa la ilaha illallah ini, kalimat tauhid, ya, dengan tulus, khalisan, murni, ya, berarti dia tidak melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga siapa yang ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka orang tersebut adalah orang yang apa? Harus bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis yang lainnya yang Rasul mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku ini adalah untuk, ya, diantaranya adalah untuk pelaku dosa besar dari umatku, pelaku dosa besar dari umatku, li ahlil kabair, ya. Ini hadis yang begitu panas di telinga orang-orang Khawarij, ya, karena mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Sementara Rasul mengatakan apa? Syafaatku untuk pelaku dosa besar, ya. Ini termasuk dalil bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak kafir, ya, selama dia malam yastahillah, selama dia tidak menghalalkannya, tidak meyakini kehalalan. Kalau orang meyakini kehalalan boleh, ya, beda perkara. Hatta dosa kecil, hatta dia meyakini tanpa melakukan, ya, itu sudah menjadikan dirinya apa? Bisa keluar dari syariat. Ya, berarti dia menghalalkan atau menghalalkan, ya, apa yang Allah larang. Atau sebaliknya juga, ketika seorang mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, ya, maka sama saja. Ini menjadikan seorang bisa keluar dari syariat, ya, itu dengan keyakinannya. Nah, ini dalil juga bahwa pelaku dosa besar mereka mendapatkan syafaat. Tapi siapa dari mereka? Yaitu orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya pada hari kiamat, ya, para nabi memberikan syafaat, orang-orang saleh memberikan syafaat, ya. Para syuhada juga memberikan syafaat, para malaikat juga memberikan syafaat, ya. Mereka akan menjadi perantara atau memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dari orang-orang yang mengesahkan Allah, ya, untuk tidak diazab di dalam neraka, atau orang yang sudah masuk dalam neraka untuk dikeluarkan dari neraka, dan mereka itulah dari ahli tauhid, pokoknya kembalinya kepada ahli tauhid, ya. Nah, ini ikhwas sekalian, barakallahu fikum, ya, kaidah yang kedua, model kesyirikan mereka, ya, syiriknya kaum musyrikin dahulu, ya, adalah seperti ini, ya, adalah seperti ini. Tujuannya untuk qurbah, untuk syafaat. Taib. Kita lanjutkan kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga ini agak panjang, ya. Kita ambil sebagian aja. Al-qaidah ats-tsalitsah. Qala rahimahullah, Syekh mengatakan kaidah yang ketiga.
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Rasul itu muncul di tengah manusia yang berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Ya. Minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang beribadah atau ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was salihin. Dan di antara mereka ada yang beribadah pada para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asyjar. Dan di antara mereka ada yang beribadah pada batu-batu dan pohon, bebatuan dan pepohonan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada asyams, matahari, dan qamar, rembulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Tadi paham antum ya, kesyirikan orang-orang musyrikin Arab pada saat itu, sebagaimana yang poin kedua. Paham ya? Itu kesyirikan siapa? Musyrikin Arab jahiliyah, ya. Tapi selain dari itu, apakah ada bentuk kesyirikan yang lainnya? Ada. Ya, agama pun pada saat itu bukan hanya jahiliyah saja, bukan hanya musyrikin saja. Orang-orang Nasara ada, orang-orang Persia, Majusi juga ada. Ya. Orang-orang Yahudi juga ada. Jadi ada ahlul kitab dan ada orang-orang musyrikin. Ya. Adapun musyrikin Arab, ya, seperti poin yang kedua. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini tidak memerangi mereka, walam yufarriq bainahum. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tetap memerangi mereka dan tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Intinya, siapa yang melakukan salah satu dari bentuk kekafiran, tetap beliau perangi, apa saja itu bentuknya, ya. Jadi ini kan macam-macam nih kesyirikan ini, macam-macam kekafiran ini, macam-macam peribadatan orang-orang yang ada secara lebih lebar lagi dari selain bangsa Arab pada saat itu, ya. Tapi tetap saja beliau perangi mereka, tidak dibeda-bedakan, ya. Nah, ini maksudnya kaidah yang ketiga ini apa? Ya, kaidah yang ketiga ini gini, seperti ini. Kemarin kita di mukadimah waktu itu menjelaskan ya. Taib. Jadi gini, maksudnya bahwa tidak ada perbedaan dari berbagai macam kesyirikan, ya. Tidak ada perbedaan dari berbagai macam kesyirikan, baik kesyirikan itu ditujukan kepada patung-patung atau ditujukan kepada ahli kubur, orang yang sudah meninggal dunia, ya, atau ditujukan kepada benda mati, maka tidak ada perbedaan. Ya, selama ibadah itu ditujukan pada selain Allah, maka itu menjadi penyebab kekafiran, ya. Kesyirikan itu menyebabkan seorang keluar dari Islam, ya. Jadi memalingkan ibadah kepada selain Allah, apa saja kepada siapa saja, bukan hanya kepada Lata, Uzza, Manat yang itu hakikatnya pohon atau batu, tidak itu saja, ya, termasuk pada orang-orang entah itu nabi, malaikat, rasul, ya,
atau benda-benda mati, tetap itu merupakan kesyirikan. Ya, tetap itu merupakan kesyirikan. Karena kalau kita lihat kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu, ya, adalah ditujukan pada Lata, Uzza, Manat, ya, pada benda-benda mati. Ya, di antara penjelasan itu adalah batu dan pohon. Ya, itu adalah batu dan pohon. Ya, masih demikian, maka tetap saja dihukumi oleh Rasulullah SAW itu adalah semuanya kesyirikan. Ya, jadi tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya. Macam-macam kesyirikan, ya, kesyirikan itu bermacam-macam, sebagaimana kekafiran juga itu bermacam-macam. Ya, kesyirikan itu bermacam-macam, kekafiran itu juga bermacam-macam. Jam berapa sekarang? Taib. Hampir 1 jam. Ini selanjutnya, ini syarahnya agak panjang dari masing-masing ini ya, masing-masing ayat. Ya, dalil yang beribadah kepada matahari, dalil malaikat, para nabi dan sebagainya. Insyaallah kita lanjut pekan depan aja lah. Semoga satu pertemuan selesai, ya, biar kita berganti dengan buku yang lainnya lagi insyaallah. Jadi untuk kali ini cukup sampai di sini dulu ya, ikhwas sekalian. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.